Ini setrika uap Philips, harganya cuma 298 ya. Ini pas lagi promo, jadi Bunda tuh kalau beli-beli itu nunggu promo. Ya lumayan ya, kalau nggak lagi promo ini harusnya bayarnya 340, tapi ini cuma bayar 298 ya, mudah-mudahan awet ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Berbuka puasa diawali dengan makan jeneng ya. Ini ndak beli ya, ini Pak suami dari tahlilan. Jadi orangnya itu meninggal sebelum bulan puasa. Jadi selama bulan puasa ini setiap hari tahlilan sampai 40 hari. Jadi nanti kalau mendekati hari raya baru selesai tahlilannya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau beramal itu yang harus diperhatikan itu amal itu diterima apa enggak. Jadi jangan sampai ada ujub, riak, sombong. Jadi meskipun syarat rukunnya terpenuhi, entah itu sholat atau puasa atau amal yang lain, jadi syarat rukunnya itu sudah terpenuhi, syarat sahnya sholat sudah terpenuhi, tapi kalau muncul ujub, riak, sombong, ujub itu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah kalau muncul ujub, riak, sombong itu ya lenyap. Nah orang itu selama ini tuh pokoknya amal itu harus diperbanyak aja biar nanti di akhirat enak. Lupa kalau amal yang baik itu kalau masih ada ujub, riak, sombong itu tidak diterima Allah. Dan itu ada keterangannya dalam Al-Quran. Jadi Allah itu menerima hanya amal-amal soleh yang ikhlas, yang lillahi ta'ala. Jadi kalau melakukan amal perbuatan diniatkan untuk duniawi, biar begini, biar begitu, itu nanti di akhirat nggak ketemu apa-apa, tapi sudah diberikan di dunia. Ini ada yang bertanya mengenai jantung bengkak. Jantung bengkak itu macam 3 ya. Jadi ini tolong diingat, jantung bengkak itu orangnya egois, punya keinginan itu sangat kuat, dan merasa bangga dengan apa yang dimiliki. Jadi kalau 3 ini, ketiga-tiganya ini ada, insya Allah jantungnya bengkak. Kalau hanya egois saja, atau punya keinginan yang kuat, hanya itu, atau bangga, insya Allah nggak mengalami jantung bengkak. Biasanya kalau sudah ada egois, keinginannya sangat kuat, dan bangga dengan apa yang dimilikinya, itu suatu saat akan disentil sama Allah Ta'ala dengan penyakit kena jantung bengkak. Mengenai jantung bocor, itu suka ngejek, emosi dipendam dan suka ngejek. Jadi kalau emosi itu ya dipendam aja ya. Jadi kelihatannya di luar seperti orang sabar, tapi itu ya tetap dinilai sama Allah Ta'ala. Karena kalau emosi itu dikeluarkan atau di dalam, itu sama saja menurut Allah. Tapi kalau menurut manusia kan, kalau di dalam kan orang tuh nggak tahu. Loh orang itu sabar ya, tahu-tahu kok kena penyakit jantung, jantungnya bocor, tahu-tahu ya setelah opname beberapa hari ya meninggal. Jadi ini tolong diingat, digarisbawahi, jantung bengkak itu insya Allah orangnya itu suka ngejek dan suka emosi, tapi emosinya dipendam. Mengenai saraf terjepit, ini banyak yang tanya ya, dulu sudah pernah dibahas. Pokoknya saraf terjepit itu macam 3 ya, kaku, keras, emosi. Ya pokoknya kalau nggak pingin kena saraf terjepit, jangan kaku, jangan keras, jangan emosi, jangan ikut campur urusan orang, ya sudah itu aja. Kalau mengenai penyempitan jantung, suka ngatur-ngatur. Sebenarnya kalau suka ngatur-ngatur ya nggak apa-apa sih ya. Kalau suka ngatur itu harusnya kalau diatur orang ya mau. Ini kan ada timbal baliknya ya. Suka ngatur,
kurang suka menerima. Nah, ini yang menyebabkan penyempitan jantung. Kenapa jantungnya disempitkan sama Allah Ta'ala? Yaitu sebagai peringatan. Kamu itu suka ngatur-ngatur, tapi kamu itu diatur nggak mau. Nah, itu diingatkan sama Allah Ta'ala. Kamu itu mbok yo jangan gitu. Maksudnya Allah itu seperti itu. Tapi karena nggak tahu ya sukanya ngatur-ngatur, tapi kurang suka menerima. Jadi kalau ada orang ngatur, dia nggak mau menerima. Itu nanti penyempitan jantung. Mengenai paru-paru, merasa paling mampu, rasa bangga yang kuat. Insya Allah cuma 2 sifat ini ya. Jadi kita sebagai manusia jangan merasa paling mampu. Yang paling mampu hanya Allah. Jangan merasa bangga. Jangan merasa yang paling kuat. Jadi merasa paling mampu, rasa bangga yang kuat. Ya suatu saat kalau itu sifat seperti itu terus-menerus dilakukan, suatu saat akan kena parunya. Parunya itu bermasalah. Mengenai punggung panas, ini sulit menerima masukan orang. Sebenarnya gampang loh ya. Cara penyembuhannya tuh gampang kalau secara akhlak. Kalau menurut saya ya. Jadi saya kalau misalnya tiba-tiba sakit yang ini, selama ini barangkali pernah sulit menerima masukan orang ya gitu aja. Terus dimohonkan ampun, berjanji pada Allah, nggak ngulangi lagi dan dibuktikan. Kalau ada masukan, mau menerima. Jadi menerima masukan orang. Jadi kalau sudah sampai diingatkan dengan punggung panas itu berarti sudah sering kali melakukan kesalahan yang berupa sulit menerima masukan orang.